Kandel, Kandel, angkot bilang kandel. Delekeun arek dibuka. Kandel banget sih eta kandel. Saya bukan perusuh. Kamu dulu ada di posisi sekarang. Terlalu takut kepada pimpinan gubernur Bapak Anies ya, apalagi jadi presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, sampurasun untuk semua warga Jawa Barat dan untuk semua warga plus 62 dimanapun berada. Mudah-mudahan Anda semua senantiasa dalam keadaan bahagia. Amin ya rabbal alamin. Senang sekali rasanya kita bisa berjumpa kembali di channel Mata Netizen Plus 62. Di sini semua dilihat, semua dikomentari. Di kesempatan siang yang berbahagia ini saya ingin menampilkan beberapa video ya yang sedang hangat belakangan ini, yaitu yang pertama terkait emak-emak yang dari Pangandaran itu ya. Ternyata setelah si emak ini mengkritik Kang Deddy Mulyadi dan meminta maaf kepada Kang Deddy Mulyadi, yang mana sampai akhirnya si emak ini ya dipanggil oleh Kang Deddy Mulyadi, diajak ngobrol begitu ya. Dan yang membuat heboh itu ya ternyata apa yang dilakukan oleh si emak ketika dalam perjalanan pulangnya dia menunjukkan ya beberapa jumlah uang yang diberikan oleh Kang Deddy Mulyadi. Tentu apa yang dilakukan oleh si emak ini ya mungkin kalau menurut saya pribadi ya kurang tepat, emak, kurang tepat. Kenapa? Karena ya sebagaimana yang kita ketahui ya Kang Deddy itu kalau beliau kedatangan tamu yang diundang oleh beliau itu mesti memberikan uang untuk apa ya, untuk ongkos di jalan seperti itu ya. Jadi diberikan uang perjalanan, diberikan uang untuk pulangnya ya, kan biasanya seperti itu. Nah, apa yang emak lakukan ini ya rasanya kurang tepatnya gimana ya, kurang tepatnya emak seakan-akan kok senang ya pulang dari tempat Kang Deddy, senang menunjukkan uang, padahal emak diundang ke tempat Kang Deddy itu kan dalam posisi emak ini yang ingin diberikan barangkali pemahaman tentang apa, tentang yang kemarin-kemarin itu ya, yang soal ngumpulin uang 1000 gitu ya emak ya. Jadi ya seharusnya tidak melakukan ya. Ada juga video yang kedua, yaitu mengenai seorang ibu-ibu yang konon menurut kabar diduga bukan dari warga Jawa Barat, tapi ya dengan lantangnya, dengan ucapan yang ya tidak layak untuk diucapkan ya. Dan ternyata si mbak tersebut ya, si mbak tersebut konon katanya merupakan anaknya Abah. Abah siapa ini yang dimaksud ya? Daripada kita penasaran ya, kita langsung saja ke videonya ya. Nanti kita akan melihat videonya dan kita akan mengomentarinya. Karena di channel inilah semua dilihat dan semua dikomentari. Silahkan. Camat Pangandaran membuka nggak ruang pelaporan tiap hari kayak di tempat saya? Tidak. Bupatina buka di ruang pelaporan warga? Belum. Makanya akhirnya karena tidak ada ruang mengadu, akhirnya ke gubernur. Nah, ini yang saya maksud, agar setiap orang, jadi gini tingkatannya tuh Kema, anu urusan anak 100.000 cukup di desa. Anu urusan anak 500.000 cukup di kecamatan. Anu urusan anak butuhna 1 juta cukup di kabupaten. Anu urusan anak 1 juta kaluhur gubernur. Baru gubernur. Gitu mak. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi tidak harus setiap permasalahan warga itu setiap warga datang ke gubernur, datang ke Kang Deddy Mulyadi. Kan karunya atunya warga-warga nu jauh ayeuna kedah nikreuh geranya ngadongkapan Kang Deddy Mulyadi ka Lembur Pakuan, pan ongkosna ge meureun ayeuna lamun cenah mangkat teh amanya encan ongkosna, encan ngemutan kedah di dituna, encan deui ongkos uwihna, pannya asa karunya eta teh nya. Tah karena rasa karunya nak Kang Deddy Mulyadi, rasa perhatiannya Kang Deddy Mulyadi, akhirnya ya Kang Deddy Mulyadi kemungkinan berpikir seperti ini ya, masyarakat atau warga berhak mendapatkan bantuan sekalipun tidak berjumpa dengan Kang Deddy Mulyadi. Nah barangkali seperti itu. Bagaimana caranya? Nanti yang di setiap kampung-kampung yang memiliki permasalahan, baik itu permasalahan keuangannya atau apapun permasalahannya,
bisa langsung mengadu ke kepala desa. Dan yang seharusnya itu kan kepala desanya membuka begitu ya, membuka tempat untuk apa ya, untuk warga agar bisa mengadu begitu ya, agar warga bisa apa ya, gampang untuk berjumpa seperti itu ya. Nah seperti begitu ya ibu ya ibu, tapi ya ibu sudah paham ya, ibu sudah paham. Dan untuk yang lainnya juga, untuk semua warga netizen plus 62, tolong dipahami ini ya, tolong dipahami apa yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi. Sekali lagi ya, apa yang namanya itu kalau di kita itu namanya itu perelek ya, uang perelek seperti itu ya. Sekali lagi itu bukanlah suatu kewajiban, bukan ya. Ini hanya sebatas barangkali anjuran atau ajakan dari Kang Deddy Mulyadi agar apa? Agar warga itu lebih mudah nanti untuk mendapatkan bantuan di saat para warga ini memerlukan bantuan. Apalagi kalau sekarang bantuannya mendesak seperti ya, wah pokoknya harus ada nih hari ini, harus terbantu hari ini, kan repot juga ya kalau harus berangkat dulu ke Lembur Pakuan ke sana begitu. Jadi cara seperti ini saya kira jauh lebih memudahkan warga untuk mendapatkan bantuan seperti itu ya. Nah kita akan lihat ya bagaimana ketika si ibu, si emak dari Pangandaran ini ketika pulang dia malah nunjukin uang. Wah ya kandel ya kandel ya kandel. Nah, coba kita lihat nih videonya, silahkan. Cuk, kandel, Kandel, angkat kandel. Delekeun arek dibuka. Kandel banget sih eta kandel. Sabaraha. Pokona dikipit-kipit loba pisan, Cuk. Nah, nyak manya kandel banyak emak juga nu atoh bisa eta ka pasihan artos emak nya sahawe oge tangtosna nya bingah lah nanya sugema bahagia ketika mendapatkan uang barangkali itu normal begitu ya. Tapi yang enggak seperti itu juga mak, nggak harus digiber-giberkan gitu mak, nggak usah ditunjukin oh kandel ya kandel ya nggak perlu seperti itu ya, nggak perlu berlebihan seperti itu. Karena uang itu ya barangkali Kang Deddy diberikan untuk apa, untuk biaya apa ya, perjalanan ongkos pulang ibu ke rumah seperti itu ibu, bukan untuk dipamer-pamerin ke orang lain begitu. Nanti kan yang melihat akan punya pemikiran yang macam-macam, ibu khawatirnya seperti itu ya, macam-macam lah. Ada yang punya pikiran negatif ya, tentunya ya banyak yang positif ya, tapi ya kita mau menjaga dari pikiran-pikiran orang yang biasa berpikiran negatif seperti itu ya. Coba nih kita simak bagaimana tanggapan Mang Ame coba kepada Mang Ame, silahkan ditanggapi Mang Ame. Imo Pangandaran viral lagi ya. Pasca kemarin viral setelah dia mengkritik gagasan KDM soal 1.000. Nah sekarang viral lagi ya gara-gara duit pamere KDM. Udah KDM mah gitu nya. Lamun misalkan ayat tamu udah diundang, pasti balik nanti di ongkosan. Ya begitupun dengan Mak Irna gitu ya. Pasca pertemuan Mak Irna dengan KDM, pulangnya diberi duit di ongkosan. Si Emak Irna ngewer duit di perjalanan, sehingga salah satu media di Pangandaran memposting, dan PT ini juga dijadikan oleh kaum pembenci KDM ya sebagai senjata untuk menyerang KDM. KDM disebut membungkam orang-orang yang mengkritik dia. Kehen, lamun maneh memframing arahna kadinya, nyebut anu ngeritik terus dibere duit, bukanna eta ngarugikeun sararia oge gitu. Jadi saria gogorokan selama ieu ngagorengkeun KDM, mengkritik KDM teh ya. Meureun hayang dibere duit. Apa emang hayang kos gitu? Gogorokan unggal poe di Komal, dina piti ngagogoreng KDM. Apa emang tujuannya hayang dibere duit ku KDM? Salah atuh lamun mungkiring opini kadinya gitu ya. Engke kahareup demokrasi kita tidak akan berjalan. Anu cicing wae dianggapna geus disumpel ku duit. Anu gorowokan, anu mengkritik disebutna hayang dibere duit.
Pantes. Jadi keingetan aksi Nukamari ya, aksi demo bubarkan DPR ketika masyarakat terpecah menjadi dua kubu. Yang bersuara mengklaim dirinya membela kepentingan masyarakat dan menuduh orang yang tidak bersuara ya sebagai pro terhadap pemerintah dan dibayar 150 juta. Berawal nate dari koski ketika ada oknum provokator ya, lain oknum lah, ketika ada provokator ya asup gitu memframing ya, menyebarkan informasi hoax. Nah begitu ya, jadi si emak ini ya viralnya malah jadi 2 kali emak. Viral ketika mengkritik Kang Deddy, viral ketika menggiber-giberkan duit di Kang Deddy, itu banyak. Tapi ya saya menghimbau kepada siapapun barangkali ya, biasakanlah untuk berpikiran positif ya, jangan berpikiran negatif barangkali seperti itu ya. Ya mungkin si emak ini asa bunga meren asa bunga asa diangken ku gubernur panginten seperti itulah, asa bingah ngekspresikan kabingah ku margi parantos diundang ku Kang Deddy meren gitu merennya maksud sarang tujuan nama. Nah ada lagi nih berita yang sedang heboh nih, berita yang sedang viral, yang sedang hangat belakangan ini, yaitu mengenai seorang ibu yang kemarin, kalau menurut saya ini ya kenapa ya bahasanya itu, kalau menurut saya kurang layak ibu. Dan konon katanya si ibu ini sampai dipecat dari pekerjaannya begitu ya. Apakah si ibu ini dipecat dari pekerjaannya ada hubungannya dengan ya bahasa-bahasanya kepada Kang Deddy Mulyadi, atau memang ini karena ada unsur permasalahan yang lain ya, kita tidak tahu. Dan apakah benar si ibu ini dipecat dari pekerjaannya? Kita akan simak videonya ya. Coba silahkan. Gini, dengar. Hah? Kamu dengar nggak? Kamu kira saya takut sama Lev ini? Nah, oh ini. Tarik saya sabar ya. Bisa kamu. Matiin Kenapa? Hah? Ini ya? Matiin nggak? Kenapa, Pak? Kenapa baik-baik kan? Diam itu caranya, Mbak. Ya bukan. Kita ngomong udah di Saya bukan perusuh, ya? Kamu keluar dari kursi sekarang. kayak gini. Apa sampai kayak gini dapat duit ya? Oh tidak, saya tidak nyari duit dari dalam. Oh tidak, ini saya baru pertama kali. Live TikTok kan itu. Iya, ini saya baru pertama kali. Ya, dari Dapat duit kan? nggak tahu, saya tidak mencari duit. Dapat gift ya? Iya. Itu kali mau nyari keuntungan kali. Terserah Bapak, ya mau nyari untung. Justru dari awal, ya dari saya main snack video, saya main apa, akun saya dihilangkan sampai 7 kali oleh Jokowi. Ya, saya kan gini. Iya. Kalau saya kan saya juga mas santai juga buat apa juga saya lepas. Iya. Maksudnya gini. Terlepas mbak mau punya permasalahan apapun itu saya mau campur. Iya, saya Karena ngerti setiap Pak. manusia Justru siapapun. karena setiap manusia punya masalah. Iya. Hanya caranya saja yang berbeda-beda. Iya. Sampai dibentak, tapi nggak tahu siapa yang bentaknya ya, nggak ada video jelasnya begitu ya. Tapi ya ini nampaknya begitu ya, nampaknya video ini yang diunggah oleh Mbak Simba itu sendiri ya, kayaknya seperti sedang live begitu ya. Dan video ini pun ya heboh kan ya, sampai viral di mana-mana. Justru malah dengan adanya video ini ya, mohon maaf ya, justru malah menunjukkan bahwa orang yang kenal dengan Mbak ternyata tidak simpati pada Mbak. Itu ya, sampai dibentak begitu ya. Aduh. Kita lanjutkan nih, yang konon katanya diduga si Mbak tadi ini merupakan anak abah katanya ya. Anak abah siapa sih yang dimaksud? Coba kita lihat videonya, silahkan. Halo, Dinas Pendidikan Negara Kesatuan Republik Indonesia ya, Dinas Pendidikan DKI Jakarta dan juga Gubernur DKI Jakarta dari Partai Banteng tuh, dari Partai Banteng Pramono Anung apa siapa ya, yang masih ingin menguasai negara Kesatuan Republik Indonesia, terutama di Jakarta ya, yang Anda terlalu takut kepada pimpinan Gubernur Bapak Anies ya, apalagi jadi presiden. Coba nih kita lihat komentarnya ya. Anak abah naon bener ya,
saya juga tidak tahu ini anak abah apa ya. Anak abah gitulah. Ini dia bekerja dunia apa ini nih? Coba-coba. Oh, anak abah. Anak abah siapa sih yang dimaksud ya? Abah mana? Abah apa? Abah apa ya? Coba untuk semua netizen yang tahu siapa yang dimaksud dengan abah itu. Ini abah nggak ada obat. Ada sih obatnya. Likulidain dawaun kan. Aduh, ini kan banyak komentar-komentar yang mengatakan ya nyebut-nyebut nama abah, tapi ya siapa yang dimaksud dengan abah tersebut ya tidak tahu. Ya saya juga tidak tahu yang dimaksud dengan abah yang dituliskan di komentar-komentar itu ya. Ya, karena banyak ya abah itu ya. Saya juga punya kakek disebutnya abah. Apa sih pelajaran yang bisa kita ambil? Pelajarannya ialah kalau kita melakukan ketidakbaikan itu barangkali tidak ada hubungannya dengan abah kita. Jadi jangan bawa-bawa nama abah begitu ya mungkin ya. Jadi ya untuk netizen juga barangkali kalau saya sih menghimbaunya seperti itu ya. Urusan si A melakukan kesalahan itu nggak ada hubungannya dengan abahnya si A atau kakeknya si A atau buyutnya si A, itu mah urusan si A-nya saja, seperti itu ya. Gitu. Jadi jangan gitulah. Kasihan si abahnya, si abah yang nggak tahu apa-apa malah dibawa-bawa. Itu ya kita profesional saja ya. Yuk kita lanjutkan ke video berikutnya, silahkan. Penyinyir Kang Deddy Mulyadi kini telah ditangkap polisi dan juga dipecat dari perusahaan yang telah ia tempati kerja selama 20 tahun. Begitulah kata netizen, mulutmu adalah harimaumu. Mama ini disinyalir berasal dari Jakarta yang sering menyinyir Kang Deddy Mulyadi, di mana Kang Deddy Mulyadi kita sudah ketahui bersama bahwa beliau adalah gubernur Jawa Barat. Lalu apa hubungannya Anda adalah rakyat Jakarta selalu menyerang Kang Deddy Mulyadi? Yang sama dengan teman tiktokersnya yaitu Eko Widodo. Banyak juga netizen yang mendoakan Eko Widodo ini mengikuti langkah dan jejak seorang emak-emak yang dari Jakarta ini. Mengapa banyak yang mengatakan bahwa emak-emak ini berasal dari Jakarta? Karena dari gaya bahasanya saja sudah lu gua. Itu artinya dari aksen bahasanya bahwa dia berasal dari Jakarta. Dari sejak kemarin ia telah mengeluh karena ia telah tertahan di Polsek untuk di BAP beberapa masalahnya. Dan di perusahaannya pula ia dipecat dengan tidak hormat. Berikut video-video emak-emak ini yang secara brutal menyerang Kang Deddy Mulyadi. Termul peliharaan Jokowi. Jokowi adalah Megawati, Megawati adalah Jokowi. Dan juga dipersiapkan Deddy Mulyadi untuk jadi RI 1. Mimpi sampai ngompol-ngompol. Dan juga dinasti politik tuh yang nggak udah tuh ya, Beni Ramdhani, Iti Jayabaya tuh segala macamnya di Jakarta tuh ya, dari partai Banteng, PDI Perjuangan. Termul lagi rame tuh ya, Deddy Mulyadi gubernur Jawa Barat, Bapak Aing segala macam. Gue bilang dia udah lapar bikin pungli. Bukan Deddy Mulyadi aja yang lapar ya, lu juga lapar. Benarkah si Mbak ini bukan warga Jawa Barat? Nah, pertanyaan saya ini sangat sederhana ya. Jika si Mbak ini bukan warga Jawa Barat, terus apa manfaatnya untuk provinsinya ketika mengkritik Kang Deddy Mulyadi? Apa manfaatnya untuk warga di provinsinya ketika dia mengkritik gubernur yang bukan bukan gubernur dia? Kalau memang si Mbak tadi bukan termasuk warga Jawa Barat, diduga juga tadi bahwa si Mbak ini adalah warga Jakarta. Benarkah itu? Ya tidak tahu ya. Jikapun benar si Mbak ini termasuk warga Jakarta, ya seperti tadi ya, apa manfaatnya untuk warga Jakarta ketika mengkritik Kang Deddy Mulyadi? Seperti itu.
Coba kita akan simak nih salah satu video dari seseorang yang dulunya ya tidak apa ya, ketika Kang Deddy mencalonkan sebagai gubernur, beliau ini ya bukan Kang Deddy yang beliau pilih begitu ya. Tapi setelah Kang Deddy terpilih, setelah Kang Deddy menjadi gubernur begitu ya, beliau ya salut ya, beliau sangat mendukung kebijakan-kebijakan Kang Deddy Mulyadi yang dianggap oleh beliau ini ya baik, barangkali seperti itu ya. Coba kita simak videonya, silahkan. Jujur ya, waktu pilkada itu tidak memilih KDM karena memang saya punya partai yang selalu saya pilih. Tapi ketika KDM yang terpilih dan saya melihat beliau itu melakukan gebrakan-gebrakan yang luar biasa, saya tidak sungkan dong mengacungi jempol, Masya Allah gitu, Pak Deddy Mulyadi, panjang umur perjuangan Pak, sehat selalu gitu. Tidak sungkan mengakui kehebatannya. Bahkan ada perasaan, aduh kemarin misal juga nggak milih beliau gitu. Kalau pada akhirnya yang terpilih bukan dari pilihan kita, dan kemudian yang terpilih itu ternyata sanggup melakukan gebrakan-gebrakan yang positif, ya kenapa nggak kita dukung walaupun kemarin kita nggak memilih dia gitu loh. Nah ini dewasa berdemokrasi. Ya betul, saya setuju, kita harus dewasa dalam berdemokrasi ya. Sekalipun siapa yang jadi nih, yang jadi gubernur ini nih bukan orang yang kita pilih, tapi kita harus tetap mengatakan baik ketika orang yang tidak kita pilih ini programnya itu baik begitu ya. Sama juga ya, karena saya juga dulu ya tidak mengenal yang namanya sosok Kang Deddy Mulyadi, enggak kenal, jujur ya, saya juga tidak kenal. Bahkan ketika pemilihan gubernur, mohon maaf kepada Kang Deddy Mulyadi, saya bukan termasuk orang yang memilih Kang Deddy Mulyadi karena saya tidak mengenal Kang Deddy Mulyadi. Tapi ya setelah Kang Deddy Mulyadi menjadi gubernur dan ketika saya melihat, memperhatikan bagaimana program-program Kang Deddy Mulyadi, ya luar biasa ya. Hebat kan, hebat. Jadi saya mengenal Kang Deddy Mulyadi justru malah setelah Kang Deddy Mulyadi itu menjadi gubernur. Sebelum Kang Deddy Mulyadi menjadi gubernur, mohon maaf ya Kang, saya tidak kenal. Aduh, tapi ya saya salut untuk Kang Deddy Mulyadi, luar biasa lah. Teruskan setiap program-program yang berpihak pada rakyat Kang, teruskan saja Kang. Insya Allah doa dari jutaan rakyat yang selama ini menantikan kehadiran gubernur, kehadiran pemimpin yang berpihak pada rakyat, ini doanya akan langsung tembus. Percaya itu Kang ya. Termasuk saya pun mendoakan mudah-mudahan setiap program Kang Deddy Mulyadi ini terus berpihak kepada rakyat begitu ya. Dan semoga siapapun yang menghalangi program-program yang berpihak pada rakyat, ya mudah-mudahan mereka diberikan kesadaran. Amin ya. Kita lanjutkan dulu videonya, silakan. Ibu-ibu ini terlalu kepedean ya, kritiknya terlalu pede banget. Mulut dia itu kayak mulutnya itu benar banget itu. Tentang KDM Sapoe 1000 lu pikir dulu matang, karena lu nggak ngerasain, lu tinggalnya kan di Jakarta. Lu kritik yang di Jabar, ya salah sambung malah diterusin lagi teleponnya. Nah mirip nih kayak gini, udah salah sambung diterusin terus. Masa pede lagi, udah tahu salah malah pede. Lu pikir aja kalau Jakarta solo kritik gubernur, lu kagak ngerasain, kagak ngapa-ngapain. Harusnya orang Jabar yang kritik. Toh orang Jabar juga pasti ada yang kritik. Tapi lu yang ini nggak salah sambung, jadinya aneh. Jadi kerasanya aneh. Yang kebanyakan dari kemarin-kemarin yang kritiknya orang luar semua, bukan orang-orang yang orang Jabar. Yeuh dangukeun oge ku sia aing sekali dibere pencerahan. Rereongan Sapoe 1000 tidak memaksa, sukarela. Jadi lamun maneh henteu rela, teu ikhlas ngalorkeun duit Sapoe 1000 yang nulungan batur anu susah anu ngabutuhkeun, teu kudu beberewekan tinu media sosial. Matakna saacan mengomentari statement ti batur khususna ti pemimpin, cerna heula gerak. Regepkeun heula, dengekeun nepikeun ka anggeus regepkeun. Kakara komentar.
Ai batur can anggeus ngomong geus dipotong, tah kieu hasilna. Emang Kang Deddy Mulyadi ngawajibkeun terus anu teu mere sapoe 1000 bakal dihukum di penjara di Kebon Waru, benang sanksi, benang denda kan henteu. Nah maneh beberewekan nya kamari saya geus mere pencerahan ka ibu-ibu masalah ieu yeuh rereongan sa poe 1000 ayeuna ka anjeun soalna anjeunna bahasana asa teu etika nya teu sopan bahasana suasia kos nu heueuh wae kos nu betul wae berikut maneh ngomong teh teu paham setelah kurang didengekeun naon omongan maneh teu paham berarti maneh mah ya ayeuna maneh berstatement leuheung cenah mun jelema beunghar ayeuna mun jelema sangsara kumaha yeuh urusan urang mere ka batur nulungan ka batur bersedekah teu kudu beunghar nya teu kudu beunghar tinggal balik deui kana hate urang nya kaikhlasan urang we jelema sangsara bisa barang bere ka batur. Wah, setuju ya. Jadi kalau kita berpikir begini ya, coba kalau saya jadi orang kaya pasti saya akan bantu orang lain. Belum tentu juga begitu ya. Belum tentu juga nih nanti ketika kita sudah kaya mau membantu orang lain bisa jadi malah kita nyaah rek merek ka batur. Gitu ya. Jadi aya nama sok lah nu kira-kira tiasa ngabantu batur atau sok bantu teu tiasa ngabantu batur ulah sok beberewekan. Gitu pangintennya. Da bari jeung ayeuna naon anu disampaikan ku Kang Deddy Mulyadi teh ngan seukur ajakan wungkul, himbauan wungkul sanes peraturan anu diwajibkeun ku gubernur. Kitu nya. Jeung sakali deui hapunten ka Kang Deddy Mulyadi hapunten aduh nembe SIM abdi ayeuna balaka lah ka Kang Deddy bahwa SIM abdi teh kapungkur teu kenal sareng Kang Deddy asli teu kenal teu apal kerek nyoblos gubernur oge sanes Kang Deddy nu dipilih ku abdi teh da teu kenal atuh Kang teu kenal tapi ayeuna mah alhamdulillah ya sae lah Kang lah teruskeun program-program anu saena teruskeun program-program anu berpihak ka rakyat nu ngahalangan mah tangtos aya bae lah Kangnya nu ngahalangan mah tangtos aya bae tapi sanos SIM abdi henteu milih Kang Deddy salagi kebijakanana salagi program-programna berpihak ka rakyat insyaallah doa abdi kanggo Kang Deddy Mulyadi mudah-mudahan Kang Deddy Mulyadi dipasihan kesehatan keselamatan panjang umur bahagia gitu bela Kang. Wallahu huwal muwaffiq ila aqwamit thoriqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.